Musim berganti, tak dapat dicegah. Kadang bahagia, terkadang derita. Apabila terjadi dalam hidup ini, ku tahu pasti Allahku setia. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Musim berganti, tak dapat dicegah. Kadang bahagia, terkadang derita. Apabila terjadi dalam hidup ini, ku tahu pasti Allahku setia. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Allah setia, walau dunia berubah. Allah setia, walau ku dalam bahaya. Allah setia, menjaga dan menolong. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau pada sore hari ini kita kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita bersama berjumpa melalui online, tetapi kita tidak kekurangan menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kembali pada sore hari ini kami boleh masuk di dalam acara kelompok inti Shalom. Sekalipun kami bertemu di acara streaming ini, tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak kurang untuk kami nikmati. Tuhan pimpin acara pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Kuduskan tempat di mana kami ada. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat, sehingga kami semua yang mendengar kami boleh diberkati, baik yang mendengar, yang menyampaikan. Kami semua boleh mengalami berkat dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 1. Kita membaca satu ayat saja. Ayat 1 yang berbunyi, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dituliskan di sini setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia. Jadi Hizkia menunaikan segala tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Dia sudah menunjukkan kesetiaan, kebenaran, dan kebaikan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ada lawan, ada masalah yang besar yang menyerbu Yehuda, yang mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebut kota di mana di bawah pimpinan Hizkia itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasal-pasal sebelumnya, peristiwa yang dialami oleh bangsa Yehuda di bawah pimpinan Hizkia yang dinamis, Yehuda mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Berhala-berhala dihancurkan, bait Allah dibangun kembali, dan bangsa Yehuda kembali beribadah kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Hizkia yang membawa dampak yang sangat baik. Sehingga peristiwa itu dituliskan di dalam 2 Tawari 29. Dan seterusnya di dalam pasal 31 ayat 20 dituliskan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau saat ini kita sedang mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, mungkin saudara berpikir, apa salah saya? Apa kurang saya? Mengapa semuanya ini harus menimpa saya? Tetapi peristiwa Hizkia dituliskan di dalam pasal sebelumnya. Dan sampai pasal 32 ayat 1 yang kita baca tadi bersama. Peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, Tuhan izinkan datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda dan mengepung kota-kota itu dan berniat merebutnya. Bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saudara dan saya sudah melakukan yang benar, sudah melakukan yang baik, menurut pandangan semua rekan-rekan pekerjaan kita, rekan-rekan kerja, rekan-rekan di gereja, rekan-rekan di kantor, yang menilai kita sudah cukup baik, setia, dan benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi harus menghadapi semua. Mungkin kita terkena dampak dengan peristiwa wabah corona ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah jangan ada di antara kita yang kecewa. Jangan ada di antara kita yang mundur. Jangan ada di antara kita yang bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika ia mengalami peristiwa yang cukup tidak nyaman itu, yang menakutkan, yang menekannya. Tetapi Hizkia tidak ada sungut-sungut yang keluar dari mulutnya. Tidak ada kekecewaan yang keluar dari perkataannya. Bahkan ketika saya meneruskan ayat-ayat berikutnya, ditemukan ayat yang bukannya sungut-sungut yang ditemukan, tetapi perkataan yang meneguhkan umat pimpinannya, bangsa yang dipimpinnya. Ayat yang ke-7, Hizkia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia.
Ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, Raja Hizkia ketika menghadapi kesulitan, menghadapi musuh yang besar, menghadapi tekanan, apa dia masih kuat, masih optimis, masih percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Hizkia masih memberkati umat yang dipercayakan di bawah pimpinannya. Dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah virus corona. Banyak orang-orang yang kena dampak, baik itu pengusaha, baik itu pengerja, staf pengerja, mengalami segala macam, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah apapun yang kita hadapi. Marilah sesuai dengan apa yang Hizkia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang sudah menolong bangsa Yehuda di bawah pimpinan Hizkia. Saat ini juga Allah yang sama akan memimpin setiap kita orang yang percaya, membawa kita kepada kemenangan, memberikan kepada kita jaminan, asal kita tetap percaya. Meskipun menghadapi segala kesulitan, Hizkia tidak pernah kecewa, tidak pernah marah-marah, tidak pernah berbalik kepada kehidupannya yang lama. Tapi Hizkia tetap percaya karena dia punya iman, punya keteguhan bahwa yang menyertai dia lebih besar daripada lawan yang dihadapi. Yang menyertai dia lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu 2 Tawari 32 ayat ke-8, dia bisa mengatakan yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Sungguh suatu pernyataan iman yang luar biasa. Demikian juga kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita tempatkan sebagai pemilik perusahaan, sebagai pemimpin, bisakah kita pun seperti Raja Hizkia yang tetap bisa menjadi berkat, tetap bisa menguatkan mereka yang sedang bimbang, tetap menguatkan dan meneguhkan mereka yang belum memiliki jaminan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu bila ada di antara saudara yang mengalami masalah besar. Masalah saudara mungkin tidak seperti yang dialami oleh Hizkia. Bukan musuh datang untuk menyerang kita, tapi masalah kita mungkin masalah keluarga. Masalah kita mungkin masalah ekonomi. Masalah kita mungkin masalah bisnis atau apa saja. Tetap percaya, dan hanya orang yang percaya yang mau berdoa. Hanya orang yang percaya yang bisa berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, ketika dihadapkan dengan segala masalah yang besar, Hizkia di dalam ayat yang ke-20, 2 Tawari 32 ayat 20 yang berbunyi,
Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia berdoa. Hizkia percaya kepada Tuhan. Hizkia tahu segala keterbatasan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak mengandalkan prajuritnya. Dia tidak mengandalkan panglimanya. Dia tidak mengandalkan yang lainnya. Tetapi apa yang dia andalkan, dia percaya. Oleh karena itu dia berdoa. Dan setelah dia berdoa kepada Tuhannya yang hidup, setelah dia berdoa kepada Tuhannya yang besar, apa yang Tuhan lakukan buat Hizkia. Seterusnya di dalam ayat 21, 2 Tawari 32 itu, lalu Tuhan mengirimkan malaikat dan melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 22, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia berdoa kepada Allahnya yang hidup, berdoa kepada Allahnya yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Allah menjawab secara luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga musuh panglima yang berkemah dibuatnya ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita yang harus berperang, tapi Allah turut bekerja. Allah yang berperang melawan setiap musuh-musuh kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, mungkin kita sudah mengalami banyak kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersama dengan rekan-rekan kerja saya, ada yang banyak berkata, saya untuk menutup kebutuhan karyawan, untuk menutupi segala-galanya, saya sudah menjual 2 mobil, bukan mobil biasa, bukan mobil yang biasa-biasa dipakai, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mobil yang nilainya sudah M. Dan dia katakan melalui telepon ngobrol, waduh Ci, apa yang sekarang saya alami 2 bulan saja, saya sudah habis 2 mobil yang nilainya 4M. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena penghasilan yang nol, tempat pariwisata ditutup dan dia berkecimpung di tempat pariwisata. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat pariwisata harus dikelola dengan baik, diurus, dibersihkan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin segala sesuatu propertinya harus dirawat dengan baik, sehingga karyawan tetap harus dipakai. Dan dikatakan staf harus dipakai. Dikatakan dia sudah rugi 2 mobil mewahnya, keluar dari garasinya untuk membayar apa yang menjadi kebutuhan, sedangkan pemasukan tidak ada.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan sedang dihadapi oleh setiap kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ada anak-anak Tuhan yang putus harapan. Jangan ada anak-anak Tuhan yang kecewa, lalu bersungut-sungut dan berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan? Tetapi kita percaya saja. Dan setiap orang yang percaya, dia akan bisa berdoa. Dan setiap orang yang berdoa, Tuhan menjawab secara luar biasa. Seperti Tuhan jawab kepada doa daripada Hizkia di dalam ayat 21 sampai 23. Ya, apa yang dibuatnya. Hizkia diberkati, orang-orang datang dikatakan membawa persembahan, diberikannya kepada Hizkia barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali setiap kita manusia yang ada sekarang ini seperti Hizkia di zaman modern, di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diagungkan, ketika kita diberkati, ketika kita sukses, seringkali kita lupa siapa yang memberi semuanya itu, siapa yang mempercayakan semuanya itu, sehingga Hizkia pun bisa mengalami ada kesombongan, ada kecongkakan, lupa siapa yang melakukan semuanya ini, siapa yang memberikan kepercayaan itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-25 2 Tawarikh 32 ini, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat hal ini, tulisan ini, ayat 25 ini, Hizkia lupa akan apa yang sudah Allah buat kepadanya. Ia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Allah kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Dan apa yang dialami oleh Hizkia dan bangsa yang dipimpinnya, yaitu Yehuda dan Yerusalem, ditimpa oleh murka Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, saudara yang dikasihi, saudara dan saya, ingat firman Tuhan yang berbunyi, Allah itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, apakah saudara mau menjadi orang yang ditentang oleh Tuhan atau orang yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat ke-6. Dan saudara yang dikasihi, ada ganjaran kasih Tuhan kepada setiap orang yang rendah hati. Dituliskan di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara saudara semua yang tidak mau kekayaan, tidak mau kehormatan, tidak mau kehidupannya ada di dalam pimpinan Tuhan? Nah, kalau saudara tidak mau itu semuanya, saudara boleh congkak. Tetapi kalau saudara mau ganjaran yang Tuhan sediakan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, mari lakukanlah firman Tuhan. Allah yang sudah menjadi manusia, yang sudah menjadi teladan agung buat setiap kita yang percaya. Dia sudah menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang, dia adalah raja di atas segala raja.
datang ke dalam dunia, lahir di kandang binatang. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, diberikannya petunjuk bahwa Dia rela melakukan dengan segala kerendahan hati, menerima. Manusia tidak mau memberikan tempat yang layak. Manusia banyak yang menolak. Manusia menutup pintu hatinya. Cuman diberikannya kandang binatang di belakang rumahnya. Tetapi Allah yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan segala kerendahan. Kita mengikuti apa yang menjadi teladan yang ditinggalkan, diberikan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita teladan agung. Oleh karena itu jangan ada di antara kita. Karena kita merasakan lebih daripada yang lain. Aku adalah, dan aku yang ditonjolkan. Tapi mulai saat ini, kalau ada kita yang lebih dari yang lain, kita lebih dan mendapatkan pujian, mari kita mau sama-sama katakan, Allah yang membuat aku, Allah yang memberikannya kepadaku, Allah yang menitipkannya kepadaku. Oleh karena itu, segala kemuliaan kita mau kembalikan hanya untuk Tuhan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Hizkia mengalami ditimpa dengan murka Allah, Hizkia cepat sadar. Hizkia cepat bangkit kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Hizkia dan bangsa Yehuda di dalam ayat yang ke-26 berikutnya yang berbunyi, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Maha Pengasih. Jikalau ada di antara kita yang merasakan, oh, apa yang sedang saya alami, peristiwa apa yang saat ini kita alami, kita mengingat kembali. Jangan kita katakan, Tuhan mengapa? Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan mengapa engkau izinkan semuanya ini terjadi? Tetapi kita mau bersama-sama, Tuhan, ada apakah dengan aku? Tuhan, ingatkanlah kepadaku apa yang tidak berkenan kehidupanku di hadapan-Mu, sehingga murka Tuhan tidak pernah akan menimpa kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, dan Tuhan juga tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan kita. Dan dikatakan di dalam firman-Nya, berbahagia orang yang tidak diingat dan yang tidak pernah diperhitungkan segala dosa-dosanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Hizkia sadar akan keangkuhannya dan ia mau merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem, murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ayat yang seterusnya dari ayat 27 sampai 30. Saudara yang dikasihi, Hizkia dikatakan Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Hizkia sadar dan mau merendahkan diri, mau mengakui segala kelalaiannya, kesalahannya, Allah melakukan apa yang menjadi bagian Allah. Demikian juga
kita percaya. Jikalau pada saat ini apa yang kita alami, kita hanya percaya saja. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, jangan takut, percaya saja. Tuhan punya cara dan Tuhan punya kuasa untuk menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita percaya, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berdoa dan bersyukur kepadanya. Dan tidak ada lagi segala kebimbangan, segala kerisauan, segala apa yang membuat kita menjadi apatis. Tapi kita boleh dibangkitkan, percaya, berdoa kepadanya, berserah. Tuhan punya segala cara, Tuhan punya segala kuasa untuk menolong kepada setiap orang yang datang, yang mau percaya, yang mau berserah kepadanya. Jikalau saudara terus memandang masalah yang begitu besar, maka kita akan melihat masalah begitu besar. Apa yang sebenarnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar itu terlihat sepertinya tidak berdaya dan kecil. Tetapi kalau kita melihat Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa, Dia sanggup bangkit. Dia dalam kubur, Dia sanggup bangkit, dan Dia sudah menampakkan dirinya kepada setiap orang yang percaya bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Kuasa kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan itu juga akan menjadi bagian kita. Kita percaya Tuhan yang besar, yang membawa kita terbang, naik, dan kita akan melihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi ada di bawah, dan kita akan melihatnya itu kecil dan semakin kecil. Karena bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Saudara, mau kita mengalihkan pandangan kepada yang lain atau tetap percaya? Percaya kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong setiap kita yang mau datang berdoa dan meminta. Amin. Mari kita mau bersama-sama berdoa, bersyukur. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi kita boleh tetap diberkati walaupun secara online ini. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Masih ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami. Mungkin ada di antara kami mengalami dampak daripada virus corona ini, yang membuat segala usaha kami menghadapi kendala, yang membuat sekolah anak-anak mendapat kendala, yang membuat segala sesuatu yang ada yang biasa dikerjakan membuat terjadi kegagalan, terjadi kekacauan. Apa yang sudah disusun, direncanakan, semuanya menjadi gagal. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa Hizkia yang setia, Hizkia yang taat, Hizkia yang baik di pandangan mata Tuhan. Tuhan juga izinkan terjadi musuh yang besar datang untuk merebut Yehuda yang di bawah pimpinan Hizkia itu. Saudara yang dikasihi, kami bersyukur, kami melihat Hizkia tidak bersungut-sungut, Hizkia tidak kecewa, Hizkia tidak berpaling, tetapi justru firman Tuhan, Hizkia mengakui akan kebesaran Tuhan yang melakukan peperangan buat bangsa Yehuda. Itu adalah Tuhannya yang hidup, dan saat ini juga Tuhan yang sama yang akan melakukan perkara yang besar buat setiap anak-anaknya yang sedang menghadapi
kegagalan, yang sedang menghadapi masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah ekonomi, kami percaya Tuhan sanggup memulihkannya, Tuhan sanggup menolongnya, sehingga terjadilah kekuatan, kemenangan, dan setiap anak-anak-Mu boleh bersorak-sorai. Terima kasih Allah Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus percaya, kami mau terus berdoa, dan kami mau izinkan Tuhan berdaulat dan berkarya sepenuhnya di dalam kami. Dan kami akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati semua kru yang menunaikan tugas kepercayaannya yang diberikan kepada mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan streaming ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang mendengar, diberkati Tuhan. Dan setiap kami yang diberkati, kami boleh menjadi berkat. Kami yang sudah diselamatkan, kami boleh memberitakan berita keselamatan. Sehingga banyak orang mendengar, banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Allah Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sedang melawan COVID-19 ini. Kami percaya, kami tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri. Kami mau undang Yesus berdaulat sepenuhnya, yang menolong, memberikan kepada semua rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk bersama-sama melakukan apa yang sudah menjadi protokol kesehatan. Semua tidak ada yang lalai, semua taat, semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil, dan semua menteri, aparat keamanan Polri, TNI, dan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW diberkati, sehingga kami diberikan kesatuan bersama-sama menunaikan segala tugas yang dipercayakannya. Terima kasih Allah Bapa, dan semua kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.